Mengapa keluarga merupakan lingkungan pertama setiap individu? Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Koala Bercerita, di mana kita akan membahas dan bercerita tentang anak usia dini. Kemarin kita sudah membahas tentang lingkungan. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan gambaran ya, di mana lingkungan sangat berpengaruh dengan perkembangan anak. Mulai dari lingkungan sekitarnya sampai lingkungan-lingkungan yang biasa dia temui atau dia lihat secara langsung. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang lingkungan yang paling utama atau paling dekat terhadap anak. Lingkungan yang paling utama dan paling dekat dengan anak pasti semuanya sudah pada tahu. Lingkungan tersebut merupakan lingkungan keluarga. Mengapa keluarga merupakan lingkungan pertama setiap individu? Karena sejak lahir bahwasalnya setiap individu pasti berinteraksi dengan keluarganya. Bisa itu ayah, ibu, dan individu itu sendiri, serta hubungan antara individu dengan orang tuanya merupakan interaksi yang timbal balik, yang dimana dalam setiap aktivitasnya pasti terdapat interaksi secara langsung. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dan tidak jarang juga orang tua pasti memiliki beberapa pola asuh yang akan diterapkan untuk anak-anaknya, supaya nanti ke depannya anak-anaknya tersebut dapat berkembang sesuai dengan harapan yang mereka miliki. Nah, pola asuh menurut Diana Baumrind merupakan parental control, yang dimana orang tua mengontrol, membimbing, serta mendampingi anak-anaknya untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan menuju proses pendewasaannya. Tidak jarang juga pola asuh ini terbentuk dari beberapa faktor, bisa itu budaya maupun status ekonomi setiap individu. Faktor budaya terhadap pola asuh, biasanya orang tua sudah berpikir bahwasalnya pola asuh yang sudah dia dapat dari orang tua terdahulu sudah berhasil membuat dia berkembang sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, pada faktor budaya ini juga orang tua tidak jarang untuk melestarikan budaya-budaya tradisional yang dia miliki. Tidak jarang juga orang tua melakukan teknik serupa dengan orang tua terdahulunya dalam pola asuh yang dia berikan kepada anaknya. Dan pada status ekonomi, menurut Harlock, orang tua dari kelas menengah rendah ini cenderung lebih keras atau permisif dalam mengasuh anak. Biasanya, orang tua sangat memberikan harapan terhadap anaknya untuk dapat mengubah status ekonominya menjadi lebih baik. Dan dari harapan inilah biasanya timbul beberapa teknik pengasuhan yang lebih permisif terhadap anaknya. Dalam mengasuh anak, biasanya orang tua sudah memiliki nih cara-cara untuk memberikan pola asuh terhadap anak. Dan menurut Diana Baumrind, pola asuh yang biasa orang tua pakai itu ada 3 cara, yaitu pola asuh demokratis, permisif, dan otoriter. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan terhadap anaknya untuk melakukan ataupun mencoba hal baru. Namun, setiap aktivitasnya tidak luput dari pengawasan orang tua, dan orang tua pun tidak ragu untuk mengendalikan atau mengontrol anaknya. Orang tua dengan pola asuh demokratis ini biasanya lebih memiliki sikap yang realistis, mendasari tindakan-tindakannya menggunakan rasio dan bersikap realistis terhadap kemampuan anaknya. Sehingga orang tua pada pola asuh demokratis ini tidak terlalu mengharapkan hal yang lebih kepada anak, dan selalu memberikan kesempatan apabila anak ingin berkembang sesuai dengan apa yang anak inginkan. Nah, biasanya pola asuh demokratis ini orang tua akan memberikan penjelasan terhadap sebab dan akibat yang anak lakukan. Seperti contoh, apabila anak itu sedang mandi, orang tua pasti mengarahkan untuk menutup pintu kamar mandinya dan menjelaskan mengapa pintu kamar mandi harus ditutup ketika anak itu sedang mandi, ataupun memberikan penjelasan secara rinci terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan biasanya pola asuh pada demokratis ini melakukan beberapa interaksi terhadap anak secara berkompromi atau memberikan kesempatan pada anak untuk memberikan pendapat ataupun membuka pikiran anak. Nah, karakteristik pertumbuhan anak terhadap pola asuh demokratis ini dapat membuat anak lebih terbuka, dan juga pola asuh ini dapat menanamkan karakter mandiri serta dapat mengontrol diri sendiri atau emosi yang terdapat pada anak itu. Biasanya, pada pola asuh ini juga mengembangkan anak untuk lebih interaktif terhadap teman-temannya dan cenderung suka mencoba hal-hal yang baru. Pola asuh yang berikutnya ada pola asuh otoriter.
Pada pola asuh ini sebaliknya nih dari pola asuh demokratis yang cenderung memberikan standar yang mutlak terhadap anak, sehingga anak tidak diperkenankan untuk berkembang atau berkreasi sesuai dengan keinginannya. Biasanya juga pola asuh ini berkaitan dengan ancaman-ancaman atau hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada anak. Seperti halnya bila anak itu tidak mau makan, orang tua tidak segan-segan untuk mendiamkan anaknya seharian full. Ataupun jika anak itu mendapatkan nilai jelek, orang tua pasti akan menghukumnya. Dan standar dari nilai anak tersebut harus sesuai dengan apa yang orang tua harapkan. Biasanya standar yang dimiliki oleh orang tua ini tingkatannya lebih dari standar kurikulum yang sudah ditetapkan dari sekolahnya. Dan dalam proses interaksinya hanya terdapat satu arah, yang dimana hanya orang tua yang dapat memberikan pengarahan secara langsung. Anak tidak diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun memberikan gagasan-gagasan yang dia miliki. Dan biasanya orang tua dengan pola asuh otoriter ini jarang sekali memberikan pemahaman terhadap apa yang mereka lakukan. Misalnya, anak laki-laki tidak boleh bermain dengan anak perempuan. Ataupun setiap hari anak harus memakan sayuran dan tidak diperbolehkan memakan mie, tanpa penjelasan mengapa hal itu harus dilakukan dan mengapa hal itu tidak boleh dilakukan. Dari pola asuh otoriter ini biasanya membentuk karakteristik anak yang terlihat penakut, pendiam, sulit untuk berinisiatif, ataupun menjadikan anak itu menjadi pembangkang, memiliki emosi yang tidak stabil, suka melanggar norma-norma yang dilakukan, dan memiliki kepribadian lemah, cemas, serta menarik diri. Dan dalam lingkungan sosialnya nanti, anak itu lebih suka mencari perhatian agar lingkungan sekitarnya mendengarkan apa yang dia perintahkan. Pola asuh yang terakhir ada pola asuh permisif. Pada pola asuh permisif ini, orang tua cenderung membiarkan anaknya tanpa mengawasi anaknya sedikit pun. Dan pada pola asuh ini, orang tua cenderung tidak menegur atau memberikan kontrol kepada anaknya, sehingga anak dapat melakukan hal yang bebas tanpa pengawasan orang tua sekalipun. Contoh dari pola asuh permisif ini biasanya seperti anak yang dibiarkan oleh orang tua untuk masuk ke ruangan tanpa mengetuk pintu, anak yang dibiarkan orang tua untuk bermain di mana saja, ataupun anak-anak yang sudah mengenal hal-hal dewasa namun tidak sesuai dengan umurnya. Sehingga anak-anak pada pola asuh ini biasanya memiliki pengetahuan dewasa yang tidak sesuai dengan umurnya. Anak-anak dari pola asuh ini akan mendapatkan karakteristik seperti anak-anak yang pembangkang, tidak mau diatur, impulsif, memiliki ego yang besar dan ingin menang sendiri, serta memiliki rasa tidak percaya diri, yang dimana dia tidak tahu apakah ini benar ataupun salah. Nah, itulah beberapa pola asuh yang sudah dijelaskan. Dari beberapa pola asuh itu juga dapat mempengaruhi setiap karakteristik dan perkembangan anak. Mungkin dari beberapa penjelasan pola asuh yang sudah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwasalnya semua pola asuh itu merupakan pola asuh yang sangat baik bila kita mampu menerapkannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Ataupun pola asuh itu dapat dicampur terhadap interaksi kita kepada anak secara langsung. Ada pola asuh demokratis, ada pola asuh otoriter, ataupun pola asuh permisif. Bisa kita campurkan dan kita terapkan sesuai dengan situasi yang anak alami. Tidak mungkin apabila anak sedang mendapatkan masalah, orang tua hanya memberikan pengasuhan otoriter, yaitu memberikan hukuman tanpa adanya penjelasan. Bisa saja ketika anak itu mendapatkan masalah, kita langsung memberikan pola asuh demokratis, yang dimana anak diberikan bimbingan serta pengarahan sehingga anak tahu mana yang benar ataupun yang salah. Dan juga pada saat anak-anak ingin mencoba hal baru, kita berikan saja pola asuh permisif pada dia, yang dimana kita berikan kesempatan untuk anak-anak mencoba secara bebas apa yang mereka lakukan, namun tetap pada pengawasan kita, karena kita tahu bahwa anak-anak juga harus berkembang sesuai dengan tahap usianya. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila teman-teman ingin berbagi cerita ataupun bertukar pendapat. Terima kasih untuk semuanya.
Sampai jumpa di Koala Bercerita berikutnya. Bye-bye.